dan Dharma, Namo Buddhaya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Sang Triratna. Terima kasih telah setia menonton channel ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video baru lainnya dari channel ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai karma, hukum karma, dan penyebab karma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian karma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan aksi dan reaksi pada karma dan wipaka. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penyebab karma. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pengertian karma. Karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya, setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu menghasilkan akibat. Sebagai contoh pada gambar di samping, papan yang didorong akan mengakibatkan papan yang lain roboh sebagai akibat dari robohnya papan yang pertama. Dorongan diibaratkan sebagai sebab, sedangkan robohnya papan diibaratkan sebagai akibat. Teori tentang karma merupakan salah satu ajaran dasar dalam agama Buddha. Akan tetapi, kepercayaan tentang karma telah ada dan lazim di India sebelum munculnya Buddha. Namun demikian, Buddha lah yang menjelaskan dan merumuskan ajaran ini dalam bentuk yang lengkap seperti yang ada sekarang. Apa itu karma? Karma dalam bahasa Sanskerta atau kama dalam bahasa Pali berarti tindakan atau perbuatan. Semua tindakan yang disengaja, baik secara mental, verbal maupun fisik, dianggap sebagai karma. Hal ini meliputi semua yang termasuk dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Semua tindakan yang didasari kehendak baik ataupun buruk disebut karma. Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, di luar kemauan atau tanpa disadari, meskipun secara teknis dinyatakan sebagai perbuatan, namun tidak termasuk karma. Karena kehendak sebagai faktor terpenting dalam menentukan karma ada atau tidak ada. Buddha menyatakan bahwa kehendak adalah karma. Terdapat dalam Anguttara Nikaya 3, syair 415. Dengan memiliki kehendak, seseorang yang melakukan segala perbuatan, baik melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran akan menjadi karma. Karma tidak hanya berarti perbuatan masa lampau. Harus dipahami bahwa kita yang sekarang tidak sepenuhnya merupakan hasil dari sesuatu yang kita lakukan dulu. Kita yang akan datang juga tidak mutlak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Karma meliputi perbuatan-perbuatan lampau dan sekarang. Karma dan wipaka. Karma adalah aksi dan wipaka adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan. Demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak, pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Karma seperti benih atau pohon yang kita tanam, dan wipaka seperti buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasil dari yang kita tanam. Buddha menyatakan dalam Samyutta Nikaya 1, syair 227, sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya, dan engkau yang akan merasakan buah darinya. Wipaka dialami sebagai kegembiraan, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, atau kesengsaraan, sesuai dengan sifat dari benih karmanya. Apa penyebab karma? Penyebab karma adalah ketidaktahuan atau awija. Tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya adalah penyebab dari karma.
dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Buddha mengatakan, dari ketidakketahuan timbul bentuk-bentuk karma atau awija pacaya sankara. Semua perbuatan baik yang dilakukan ditunjang oleh 3 akar baik, yaitu tidak serakah atau aloba, tidak membenci atau adosa, dan kebijaksanaan atau amoha. Sedangkan perbuatan jahat selalu ditunjang oleh 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan atau loba yang disimbolkan dengan babi, membenci atau dosa yang disimbolkan dengan ular, dan kebodohan batin atau moha disimbolkan dengan ayam. Hukum karma berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan-perbedaan mental, intelektual, moral, dan watak sebagian besar bergantung pada perbuatan atau karma masing-masing, baik pada saat lampau maupun pada saat sekarang. Meskipun Buddhisme mengaitkan fenomena keberagaman ini dengan karma sebagai penyebabnya, namun ini tidak berarti segala sesuatu terjadi hanya akibat karma lampau. Sang Buddha berkata, menurut pandangan ini, oleh karena perbuatannya di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, penfitnah, tamak, dengki, dan sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan lampau sebagai satu-satunya penyebab, tidak akan ada keinginan, usaha, maupun kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya juga, tidak akan ada keinginan, usaha, maupun kebutuhan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Buddha menyangkal kepercayaan yang menyatakan bahwa semua fenomena baik fisik maupun mental disebabkan semata-mata oleh karma masa lampau. Jika kehidupan saat ini dikondisikan atau dikendalikan sepenuhnya hanya oleh karma masa lampau, maka karma akan sama saja dengan fatalisme, nasib, atau takdir. Dengan adanya karma ini, sebaiknya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Berusahalah sebaik mungkin menggapai mimpi dan cita-cita. Berusahalah untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Dan rajin-rajinlah berdoa. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Apabila terdapat pertanyaan atau komentar, silakan ditanyakan dan disampaikan pada forum kelas atau forum pembelajaran kita hari ini. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi karma. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih.